Selamat pagi kelas 7, bertemu lagi dengan Miss Elsa. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Nah, Miss Elsa bagi dua golongan, yaitu yang pertama ada jika penyebutnya sama. Nih yang di bawah sama-sama angka 2 ya kan. Nah, terus ada yang jika penyebutnya beda. Yang di bawah angkanya 2, yang di sininya 4. Gimana penyelesaiannya? Anak-anak kan sebenarnya udah belajar tuh waktu kelas 6. Waktu di SD juga lah dari kelas 4. Nah, sekarang kita mengulang lagi pembelajarannya. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal ditambah aja. Yang atas ditambah yang atas. 1 ditambah 3, ya kan? Nah, kalau yang bawah, karena penyebutnya sama, tetap angkanya 2. Jadi hasilnya 4/2. Kita coba yang lain. 1/5 ditambah 3/5. 1 ditambah 3, 4. Dan di bawahnya angkanya tetap 5. Tapi gimana kalau misalkan penyebutnya beda di bawahnya? Pertama-tama kita harus mengkalikan angka yang di bawahnya dulu, supaya penyebutnya itu disamakan dulu. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti kita jadi samain 8. Tarik garis panjang ya, 8. Karena kan kanan dan kiri, nah jadinya kayak gitu. Karena 2 dikali 4 8, berarti 8 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. 8 dibagi 2 berapa? Yang pertama kita lakuin 8 dibagi 2, 4, ya kan? Udah ketemu nih 4. Karena di atasnya 1, jadi 4 dikalikan 1. Tulis lagi 4 dikali 1 berapa? 4. Jadi atasnya di sini 4, baru tanda tambah. Terus yang kedua, 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 1. 8 dibagi 4, 2. 2 dikali 1, 2. Sehingga menghasilkan 4 ditambah 2 sama dengan 6, dan angkanya di bawahnya 8. Begitu. Coba yang lain contohnya. Di sini ada 1/3 ditambah 2/4. 3 dikali 4 berapa? 12. Ya. Atau boleh satu-satu kalau garisnya mau satu-satu. 12 tambah di sini 12, nanti hasilnya juga 12. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 2, 6. Jadi hasilnya 10/12. Seperti itu ya dalam penjumlahan pecahan. Sekarang kita lanjut ke video pengurangan pecahan. Nah, sekarang pengurangan pecahan. Jika penyebutnya sama, ada pecahan kayak tadi ya, 3/2 dikurang 1/2. Sama-sama kan pecahannya, yang di bawahnya penyebutnya sama. Ini tinggal dikurangin aja. 3 dikurang 2 dan 2-nya tetap. Jadi 3 kurang 2, 1. Di bawahnya 2. Contoh lain,
4/5 dikurang 3/5. 4 dikurang 3, bawahnya tetap. Jadi hasilnya 1/5. Gimana kalau penyebutnya beda? Di sini ada 3/4 dikurang 1/2. Sama kayak tadi pas penjumlahan, bawahnya dikali dulu. 4 dikali 2 kan 8. 8 dibagi 4, 2. 2 dikalikan 3, ya kan? 2 kali 3, 6. Taruh di sini. 8 dibagi 2, 4. 4 dikalikan 1, 4. Sehingga 6 dikurang 4, karena udah sama nih, baru bisa dikurang. 6 dikurang 4 berapa? 2. Jadi hasilnya 2/8. Lagi. Ini sama aja sih kayak penjumlahan samanya, tapi cuman caranya beda, dikurang aja. Nah, yang ini 2/5 dikurang 1/3. 5 dikali 3 dulu, 15, ya kan? 15 dibagi 5, 3. Ini kayak sama aja kamu kali silang, 3 dikali 2 untuk hasil ke sini. 3 kali 2, 6. Yang ini kali ini. 5 kali 1, 5. Jadi hasilnya 1/15. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke perkalian pecahan. Nah, misalkan di sini perkalian pecahan, bilangan bulat dikali pecahan. Nah, ada angka yang tidak pecahan, ada angka yang pecahan. Kita lihat dulu. Kalau angkanya sama, nih kan ini pembilangnya sama angka bilangan bulatnya. Ya udah, tinggal gampang. Ini kita coret. Sisa 1, ya kan? Berarti 2 dikali 1, 2. Tapi kalau gimana kalau yang ini? Ya udah, kita menganggapnya gini aja, 2/5 dikali 4/1. Jadinya atas kali atas 8, bawah kali bawah 5. Seperti itu. Tapi gimana kalau pecahan dikali pecahan? Saya kasih contoh lagi. 1/4 dikali 100. Nih, masih contoh yang bagian A ya. 100 kamu bagikan 4 berapa? Ya, 25. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 25. 10 dibagi 2, 5. Berarti 7 dikali 5 sama dengan 35. Jadi kalau misalkan angka bulat itu atau bilangan bulat itu bisa dibagi sama pembilangnya, ya udah kamu langsung bagi aja, coret. Tapi kalau misalkan angkanya tidak bisa dibagi seperti tadi, berarti misalkan gini, 3/5 dikali 12. Nah, ini kan gak bisa nih dibagi, ya kan? Berarti langsung aja sama aja kayak ini 12 diganti. Atas kali atas 3 kali 12, ini kayak 5 dikali 1. Nah, berapa hasilnya? 36/5. Kayak gitu ya. Kita next ke pecahan, kalian pecahan sama pecahan. Nah, gimana kalau yang ini? Pecahan dikalikan pecahan. Nah, kita lihat di sini. Ya berarti atas kali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali 2. Nah, 5 dikali 3. Jadi
1 kali 2 2, 5 kali 3 15. Ini juga sama, 1 kali 5 2 dikali 2, jadi sama dengan 5/4. 4 dikali 1, 3 dikali 2 sama dengan 4/6. Mudah kan? Nah, sekarang kita bahas pembagian dalam pecahan ya. Nah, kita pertama bahas pecahan dibagi bilangan bulat, ada rumusnya. Ya. A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Contoh. Pecahannya ini 1/2 dibagi sama 5. A-nya yang mana? Kita perintilin dulu ya. A-nya berarti 1, ya kan? B-nya itu 2, C-nya itu 5. Berarti kita masukin ke rumus. 1 A per B kali C. Berarti 1 B-nya 2 kali 5. Jadi sama aja hasilnya 1/10. Seperti itu. Contoh kedua. Di sini ada 2/4 dibagi 3. Kita perintilin dulu ya. A-nya berarti 2, B-nya berarti 4, C-nya berarti 3. Masukin rumus ya. 2, 4 kali 3 sama dengan 2/12. Oke. Gimana kalau pecahan dibagi pecahan? Caranya ini kamu balik. Lalu ini berubah jadi kali. Ya. Gimana, Miss? 1/3 dikali 6/1. Jadi 1 dikali 6, 6. 3 dikali 1, 3. Sehingga 6 dibagi 3 sama dengan 2. Tapi gimana kalau 1/2 dibagi 4/3? Sama aja dibalik. 1/2-nya tetap. Ini diganti kali. Lalu yang 4/3 dibalik. 3-nya di atas, 4-nya di bawah. Nah, ini 1 kali 3, 3. 2 kali 4, 8. Kalau nggak bisa dibagi, nggak usah dibagi. Gini aja pecahan. Karena ini bisa dibagi, hasilnya bilangan bulat. Tapi kalau nggak bisa dibagi, seperti ini aja. Gampang kan? Nah, sekarang kerjakan soal ini ya. Habis itu, anak-anak kumpulkan di foto aja. Di buku tulis saja ya, supaya nanti pas ulangan nggak nyari-nyari soalnya. Soal-soal yang pada video akan Miss keluarkan untuk formatif. Semangat anak-anak!